Nabi Ayub adalah salah satu nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada Bani Israel dan kaum Amoria di Hauran, Syam. Silsilah Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim, yang merupakan bapak dari semua nabi. Nabi Ayub adalah putra dari Aish atau Eswa bin Ishak bin Ibrahim. Aish atau Eswa adalah nama lain dari Esau, putra sulung Nabi Ishak yang memiliki saudara kembar bernama Yakub. Esau adalah leluhur dari bangsa Edom, sedangkan Yakub adalah leluhur dari bangsa Israel. Nabi Ayub adalah seorang yang kaya, baik hati, dan dermawan. Ia memiliki banyak anak dan hewan ternak. Ia juga sangat taat dan bersyukur kepada Allah. Ia selalu berbagi dengan orang-orang miskin dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia sangat dicintai dan dihormati oleh keluarga dan masyarakatnya. Nabi Ayub kehilangan harta bendanya dan putranya. Pada suatu ketika setan meminta izin kepada Allah untuk mengetahui seberapa kuat keimanan Nabi Ayub. Allah mengizinkan setan merampas seluruh harta milik Nabi Ayub, kecuali dirinya dan istrinya. Setan kemudian mengumpulkan pasukannya dan membakar seluruh kekayaan milik Nabi Ayub, termasuk ternak, kebun, dan rumahnya. Nabi Ayub kehilangan seluruh kekayaannya dalam sekejap. Nabi Ayub tetap bersyukur dan bersabar, tidak mengeluh atau mengingkari Tuhan. Ia menilai semua itu adalah ujian yang harus ia hadapi dengan ikhlas. Setan tidak puas dengan kejadian tersebut. Ia kemudian mencelakakan keturunan Nabi Ayub yang berjumlah 10 orang. Ketika anak-anak Nabi Ayub sedang berkumpul di rumah saudaranya, setan merobohkan rumah tersebut hingga anak-anak Nabi Ayub meninggal. Nabi Ayub mendapat kabar duka atas meninggalnya anak-anaknya. Ia sangat sedih, namun tetap bersabar dan percaya kepada Tuhan. Ia tidak menyalahkan atau menyesali takdir Tuhan. Ia terus berdoa dan mengingat Tuhan. Ujian penyakit Nabi Ayub. Tidak puas dengan upaya sebelumnya, Syaitan kemudian mengirim penyakit yang sangat parah kepada Nabi Ayub, yang membuat kulitnya bernanah dan berbau busuk. Penyakit itu juga menular, sehingga orang-orang menjauhi dan mengucilkan Nabi Ayub. Hanya istrinya yang setia menemani dan merawatnya. Penyakit yang diderita Nabi Ayub adalah kusta atau lepra. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang saraf, kulit, dan organ lainnya. Penyakit ini dapat menyebabkan luka, bengkak, kehilangan rasa, dan kerusakan jaringan. Syaitan meminta izin kepada Allah untuk menimbulkan penyakit ini kepada Nabi Ayub. Setelah ia gagal menggoyahkan iman dan kesabarannya dengan mengambil hartanya dan membunuh anak-anaknya, Allah mengizinkan Syaitan untuk menguji Nabi Ayub, namun tidak boleh menyentuh jiwanya. Syaitan menggoda istri Nabi Ayub. Nama istri Nabi Ayub adalah Laya atau Rahmah binti Yakub. Ia sebenarnya adalah seorang wanita yang setia, sabar, dan baik hati. Ia selalu menemani dan merawat suaminya yang sakit selama bertahun-tahun. Syaitan tidak senang melihat kesetiaan dan kesabaran istri Nabi Ayub. Ia berpikir bahwa istri Nabi Ayub adalah titik lemah dari suaminya. Ia berharap bahwa jika istri Nabi Ayub meninggalkan atau mengkhianati suaminya, maka Nabi Ayub akan putus asa dan mengutuk Allah. Syaitan kemudian menyamar sebagai seorang lelaki tampan dan kaya. Ia mendekati istri Nabi Ayub dan menawarkan bantuan dan perlindungan. Ia juga memuji kecantikan dan kesempurnaan istri Nabi Ayub. Ia berusaha menggoda istri Nabi Ayub agar meninggalkan suaminya yang sakit dan miskin. Dan bersama dengannya, istri Nabi Ayub menolak godaan Syaitan. Ia tetap setia dan cinta kepada suaminya. Ia mengatakan bahwa suaminya adalah seorang nabi yang mulia dan beriman. Ia juga mengatakan bahwa Allah akan memberikan kesembuhan dan kebahagiaan kepada suaminya. Ia mengusir Syaitan dengan kata-kata yang tegas dan keras. Syaitan tidak menyerah.
Ia kemudian menyamar sebagai seorang wanita tua yang bijaksana. Ia mendatangi istri Nabi Ayub dan berpura-pura bersimpati. Ia mengatakan bahwa suaminya sudah tidak ada harapan lagi. Ia juga mengatakan bahwa Allah sudah meninggalkan suaminya. Ia menyarankan istri Nabi Ayub untuk membujuk suaminya agar mengutuk Allah, agar Allah mengangkat penyakitnya. Istri Nabi Ayub terpengaruh oleh perkataan syaitan. Ia merasa kasihan dan sedih melihat suaminya yang menderita. Ia berpikir bahwa mungkin Allah memang sudah lupa dengan suaminya. Ia kemudian mendekati suaminya dan berkata, "Wahai suamiku, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Nabi Ayub sangat marah mendengar perkataan istrinya. Ia mengetahui bahwa itu adalah bisikan syaitan. Ia berkata, "Engkau adalah seorang wanita yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Aku telah menjalani hidup yang sehat dan bahagia selama 70 tahun. Tidak pantaskah aku bersabar dan tawakal kepada Allah dalam ujian yang lebih singkat dari 70 tahun?" Nabi Ayub kemudian bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali jika ia sembuh dari penyakitnya. Ia merasa bahwa istrinya telah mengkhianati dan menyakiti hatinya. Ia juga merasa bahwa istrinya telah mengingkari dan mengejek Allah. Kesembuhan Nabi Ayub. Nabi Ayub terus berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan dengan perkataan yang ikhlas. Ia tidak menuntut atau mengeluh kepada Tuhan, namun mengakui kelemahan dan kesalahannya. Ia berdoa dengan kalimat yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya yang artinya, "Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia berseru kepada Tuhannya, 'Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa musibah, suatu penyakit dan Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang di antara segala penyayang.' Tuhan mengabulkan doanya dan menyembuhkan penyakitnya. Tuhan pun memberikan mukjizat dan kemudahan kepada Nabi Ayub. Tuhan menyuruh Nabi Ayub untuk menggosokkan kakinya ke tanah, lalu meminum airnya yang keluar dari dalam tanah. Air itu menjadi obat penyakitnya. Allah pun menyuruh Nabi Ayub untuk menginjak tanah dengan kakinya, lalu mandi dengan air yang keluar dari dalam tanah. Air itu menjadi penyucian bagi tubuhnya. Allah pun mengembalikan harta, anak-anak, dan kedudukan Nabi Ayub seperti semula. Bahkan lebih banyak lagi, Allah memberi Nabi Ayub ternak, tanaman, dan rumah yang lebih banyak dari sebelumnya. Allah juga memberi Nabi Ayub anak lebih banyak dari sebelumnya. Nabi Ayub mempunyai 10 orang putra dan 10 putri. Tuhan juga memberikan Nabi Ayub kekuasaan dan kehormatan yang lebih besar dari sebelumnya. Nabi Ayub menjadi pemimpin dan hakim bagi umatnya. Allah pun mengampuni kesalahan istri Nabi Ayub dan membebaskannya dari sumpah suaminya. Allah mengetahui bahwa istri Nabi Ayub tidak bermaksud jahat, melainkan hanya terpengaruh godaan setan. Allah juga mengetahui bahwa Nabi Ayub tidak bermaksud menyakiti istrinya, melainkan hanya marah karena cinta dan kasih sayang. Allah menyuruh Nabi Ayub mengambil 100 batang rumput, lalu mencambuk istrinya dengan batang tersebut. Batangnya dijadikan sebagai simbol sumpah Nabi Ayub, tanpa menyakiti istrinya. Nabi Ayub wafat. Menurut beberapa sumber, Nabi Ayub wafat pada usia 93 tahun. Meski ada yang mengatakan bahwa usianya lebih dari itu. Sumber lain menyebutkan bahwa setelah pulih dari penyakitnya, Nabi Ayub hidup 140 tahun lagi sampai dia dapat melihat keturunannya yang keempat. Nabi Ayub wafat dengan tenang dan bahagia, mendapat rahmat dan ridha dari Allah. Nabi Ayub dimakamkan di daerah Huran, dekat dengan makam Nabi Ilyas. Demikian kisah Nabi Ayub mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, keikhlasan, dan ketakwaan dalam menghadapi segala ujian dan musibah yang datang dari Allah. Allah tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan hambanya, dan Allah akan memberikan balasan yang setimpal bagi orang-orang yang sabar.
Kisah ini dirangkum dari berbagai sumber. Segala kebenarannya kita kembalikan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.